Ya, baik. Kita coba masuk nanti. Kita membahas dulu yang untuk UTS ya. Jadi UTS itu nanti kemarin sudah lihat belum yang saya minta tugasnya di LMS? Udah belum ya? Udah? Pak. Udah ya? Udah, Pak. Ya, oke. Ini ya. Jadi nanti kalian ini ujiannya kapan? Ujian UTS-nya kapan? Kamis kalau nggak salah ya. Kapan Rivaldi ujiannya? Kamis Rabu ya, Pak? Kamis atau Rabu? Karena ujiannya kan nanti setempat gitu ya. Nah, nanti ini yang akan kalian makanya kerjakan dari sekarang gitu ya. Dari sekarang kalian akan mengerjakan yang di bagian bab 1 sebenarnya. Bab 1 pendahuluan dari proskript sekalian gitu. Nanti untuk UAS-nya bab 2 dengan bab 3 gitu. Jadi bab 1 ini memang penting karena pintu masuk untuk orang membaca gitu, apakah ini riset ini cukup penting, cukup signifikan, cukup layak untuk dilihat, dibaca gitu ya. Makanya ini penting. Nah, nanti fokusnya nanti di sini di bab 1 ya. Ini makalah dibuat dengan judul dan topik yang sudah dipilih dan ditentukan pada pertemuan sebelumnya. Kita sudah membahas ya. Jadi kalau ada yang kelewat dibahas gitu ya. Tolong nanti silakan saja disesuaikan. Kemarin juga saya sudah kirim video ya dari kelas sebelumnya, mana yang baik atau tidak baik gitu ya. Kalau ada perubahan-perubahan ya pakai finer kemarin, visible, interesting, novelty gitu ya, relevan, itu yang harus kalian coba pikirkan. Karena saya mau tadi proscript ini makalah ini akan jadi sampai proscript gitu ya. Kalau bagus, kalau bisa kan jadi nggak 2 kali kerja dan kalian juga bisa dengan baik nanti merevisi-revisi supaya ya lebih bagus lagi. Nah, isi makalah ini judulnya ya, judul ini mengikuti halaman judul. Jadi ada halaman judul di situ, kalian lihat aja buku panduan ya. Buku pedoman itu ada di buku pedoman itu, di buku pedoman prosedur penulisan skripsi yang ada di sini di pertemuan keberapa saya agak lupa di sini ya. Di pertemuan ketiga nih ada nih buku pedoman panduan proskript dan skripsi. Ini nanti kalian coba lihat saja gitu, coba lihat di situ nanti ada halaman judul di belakang, tapi kalian sesuaikan saja lah. Yang penting ada nama, ada logonya, ada keterangan fakultas bisnis gitu ya di bawahnya. Ini nanti disesuaikan saja. Nah, judul saja, jadi judul kemudian langsung bab 1, nggak perlu ada daftar isi, nggak perlu ada pengantar, kata pengantar nggak perlu ya, nggak perlu. Jadi isi makalah nanti minimal 6 halaman di luar halaman judul dan daftar pustaka. Nah, 6 halaman ini ya sebenarnya sedikit ya dibandingkan dengan yang biasanya 8 sampai 10 lah, bahkan ada yang 12 di bab 1 ini gitu ya. Kalau proskript betulan atau skripsi betulan. Nah, ini nanti kalian coba 6 halaman dari sekarang lah. Nah, ini isinya ya nanti yang paling banyak mungkin memang ini ya di latar belakang penelitian. Nah, ini note saya bilang bahwa harus memuat komponen aspek yang ada di panduan yang sudah dipelajari juga di pertemuan sebelumnya. Kita kan sudah belajar tuh, kalian juga mengidentifikasi latar belakang penelitian di pendahuluan tuh yang bagus tuh apa gitu. Harus ada tadi fenomenanya, ada faktanya, kemudian ada apa lagi? Ada novelty-nya, ada lingkupnya, ada minimal penelitian sebelumnya yang memang rekap anunya ya, rangkuman. Nah, rangkuman. Terus ada penjelasan variabel-variabelnya kalau pakai variabel. Seperti itu ya. Nah, ini harus ada nih komponen ini karena saya akan menilai di situ. Jadi paling banyak ini di 1-1 nih. Sebenarnya kalau 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 ini default banget lah ya, default. Jadi kemungkinan besar 70% saya banyak akan menilai dari yang 1-1 ini. Gitu ya. Ini yang latar belakang penelitian ini yang saya akan nilai ini. Di sini ya. Jadi kalian sebisa mungkin dibuat kuat lah di sini, gitu ya. Nah, kutipan dan referensi harus mengikuti kaidah kutipan yang dipelajari. Jadi kemarin kan kita sudah di sesinya itu bagaimana cara mengutip, bagaimana ada daftar pustaka itu harus sesuai ya. Ini juga akan menjadi komponen penilaian saya nih, gitu. Jadi semua tuh harus ada referensinya. Kalau kalian
ada nih beberapa mahasiswa yang proskrip itu 2 halaman cerita terus. Padahal ada fakta-fakta, tapi dia tidak memberikan referensi, ngutip dari mana, mengambil dari mana gitu. Itu harus ya. Bahkan kemarin saya sudah jelaskan satu paragraf itu bahkan bisa ada puluhan referensi, itu bagus. Menandakan kalian membaca gitu. Dan yang ada di situ harus masuk daftar pustaka. Daftar pustakanya pakai apa style. Apa itu apa style? Kalian lihat di sini di pertemuan berapa itu kita sudah membahas tuh bagaimana ini ya. Mana ya? Ini ya citasi nih. Plagiarisme dan citasi ini harus kalian sudah baca lagi nanti. Itu baca-baca lagi supaya tidak salah dalam memasukkan daftar pustaka ataupun di citasinya juga pakai apa style nih di sini. Oke. Jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman, ini standar lah ya, dan dilarang melakukan plagiarisme di sini. Ini saya coba edit dulu, ini harusnya pakai apa style juga ya citasinya. Nah, menggunakan apa style ya, ingat nih. Oke. Nah, ini dilarang keras melakukan plagiarisme. Jadi plagiarisme itu kalian mencontek dari internet, dikopas-kopas saja. Kalian kalau mau seperti itu harus ada namanya paraphrase. Saya sudah jelaskan paraphrase itu seperti apa di pertemuan keberapa tuh tentang citasi dan plagiarisme. Jadi kalian harus ini. Dan kalau terindikasi, biasanya saya ngecek dulu nih di internet itu bisa kelihatan. Saya akan melakukan Turnitin gitu. Jadi kalau Turnitin itu minimal 40% kesamaannya. Kalau ternyata lebih dari 40%, ya saya kasih nilai D lah gitu. Kalau memang kelihatan sekali ya, ada yang sampai 90, 80, wah sudah gitu. Jadi ini penting, tapi nggak semua. Mungkin saya sampel karena banyak ya. Saya minta perpustakaan nanti yang berindikasi kopas-kopas atau sama antara temennya dari internet, tinggal kopas-kopas. Kalau di internet kopas-kopas mah ya 5 menit juga kan jadi kan gitu. Nah, saya nggak mau begitu. Jadi tolong nanti betul-betul kerjakan sendiri seperti itu ya. Kerjakan sendiri di paraphrase kalau mau ngambil, dan nggak dari satu sumber, banyak sumber apa namanya. Dan daftar pustaka juga minimal, ini yang belum saya coba ini kan ya. Lupa nih saya. Ini nanti daftar pustaka minimal ya 10, lebih dari 10 lah, 15 gitu ya daftar pustaka. Nggak boleh hanya dari 1, 2, 3 ini saja. Ini saya tambahkan ya, saya agak lupa nih, ini penting karena jadi daftar pustaka minimal 15 di sini ya. Saya tambahkan ya. Di sini. Daftar pustaka minimal memuat 15 referensi. Bisa dari jurnal, buku, atau sumber lainnya. Nah, ini. Ya. Jadi minimal ini belum saya lupa nih, nanti teman-teman yang di kelas lain juga saya ingatkan nanti ya. Minimal saya coba edit lagi. Kok saya catat dulu. Minimal 15 referensi. Oke. Ah, itu ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan jika ada. Nanti dikumpulkannya ketika jam pelajaran ya, jam UTS. Nanti kan panitia ya, bukan saya yang menjadi panitia, tapi nanti akan ada panitia yang akan memberitahukan gitu. Kalian upload aja di situ. Biasanya dikasih waktu 2 jam. 2 jam kalian tinggal upload, jangan sampai terlambat gitu ya. Kalau langsung mau diupload juga boleh kan, sudah jadi harusnya kan saat itu. Oke ya, tidak ada.
Baik, kalau tidak ada kita coba masuk ke ini ya, ke pelajaran yang kemarin mungkin kan saya sudah kasih kuis. Saya belum lihat nih kuisisnya apakah sudah 100 semua atau belum, tapi harapan saya sih sudah, karena itu menjadi absen juga ya. Saya memang kasih cuma 4 kali percobaan supaya kalian lebih konsentrasi lah membaca lagi. Nah, kita coba masuk di saya coba jelaskan ya. Jelaskan di beberapa ini apa ya, metodologi. Materi di sini terkait dengan pertemuan berapa? Pertemuan 67 ya. Oke, ini ya. Saya share screen dulu. Ini nggak lama paling, kita paling maksimum sampai jam 8 nanti. Ya, kelihatan nggak? Kelihatan di sini? Dorothea kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, baik. Nah, ini sebenarnya materi yang ada di bab 2 nanti. Jadi kalian akan melihat ini nggak dikerjakan nanti di bab 1 gitu ya. Nah, ini nggak dikerjakan di bab 1 sehingga nanti kalian lebih fokus nanti ini sebenarnya untuk UAS ya. Ada di bab 2. Oleh karena itu, kalau kita lihat di sini ya. Jadi nanti di sini kalian di bab 2 itu akan belajar terkait dengan literatur review, daftar pustaka, kajian pustaka gitu. Jadi di sini diantaranya adalah pertama kalian harus tahu teori, masukin teori gitu ya. Nah, teori ini penting nih. Jadi teori ini penting karena memang menjadi rujukan kalian gitu. Nah, mungkin saya jelaskan, ini kan banyak ya slide-nya ya. Akan saya jelaskan saja bahwa apa sih sebenarnya teori itu gitu ya. Jadi teori itu kalau kita lihat di sini ya, ini adalah konstruk konsep kalau menurut si Cooper ini ya. Cooper ini oke. Sorry. Teori ini ini konstruk konsep definisi proposisi yang disusun secara sistematis yang dapat menjelaskan dalam rangkaian fenomena. Gitu. Teori ini memang berkembang gitu ya. Jadi teori ini sudah dibuktikan secara empiris. Kalian bisa aja bikin teori ya. Bikin teori misalkan begini ya. Mahasiswa IBIK jangan mahasiswa IBIK. Mahasiswa mempunyai kecenderungan penurunan IPK gitu ya. Dalam 10 tahun terakhir karena apa? Karena pengaruh dari teknologi informasi. Nah, itu bisa kalian teori, tapi itu bukan menjadi teori ketika konstruk, itu kan konsep ya. Konsep itu kalian belum buktikan, tidak dibuktikan gitu. Nah, kalau teori ini memang ada konsep tapi memang sudah dibuktikan secara empiris berkali-kali orang yang melakukan percobaan setelah itu gitu. Ini ya, ini bahkan teori itu akhirnya ya bisa diakui. Teori itu juga bisa dipatahkan kalau ternyata ada bukti-bukti baru. Nah, contohnya apa teori? Nah, teori ini banyak ya. Kalau di dunia sains itu ada teori. Sebentar, ada hujan besar di rumah saya nih. Saya pakai headset dulu. Ya, kedengeran nggak suara saya? Kedengeran, Nah, teori ini contohnya adalah teori relativitas Einstein ya. Itu teori Einstein buat. Jadi saat itu bukan masih dibilang belum teori karena belum dibuktikan ya. Belum dibuktikan walaupun Einstein itu memang sudah memberikan perhitungan-perhitungan dan sebagainya yang meyakinkan, tapi belum. Nah, ternyata dibuktikan setelah itu ada orang yang mencoba bereksperimen betul akhirnya sampai jadi teori gitu. Itu yang disebut dengan teori ya. Jadi teori itu bukan hanya ini, banyak nih mahasiswa yang ketika saya memasukkan teori ini ya definisi aja gitu, bukan teori. Nah, itu ya. Jadi teori ini ya, ini yang dipakai untuk membingkai kalau kalian penelitiannya kuantitatif, membingkai dari puluhan ratusan variabel, kenapa kalian memakai variabel yang ini? Nah, terutama variabel independen. Misalkan begini, tadi yang kemarin saya sudah jelaskan sebelumnya ya, bahwa misalkan ada ada ini, kalian ingin mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi IPK mahasiswa.
gitu. Nah, IPK mahasiswa ini kan banyak sekali faktornya nih. Nah, bisa jadi nanti penghasilan orang tua, ada jumlah saudara dalam keluarga, kedisiplinan mahasiswa, banyak banget nih. Wah, mungkin ada 10, 20, 30, bahkan 100 bisa jadi ya faktor-faktor yang mempengaruhi IPK mahasiswa. Tetapi kalian membingkai dalam teori, satu teori. Misalkan teori ini, teori Maslow tentang teori kebutuhan gitu ya. Jadi yang disebut dengan teori Maslow itu adalah teori yang orang cenderung untuk piramid ya. Piramid itu untuk kalau ada kebutuhan, dia akan mencoba, kalian sudah tahu kali ya. Ini saya coba ini dulu. Stop share. Ini penting nggak? Penting ya. Teori Maslow. Dan, nah, ini dia teori Maslow ya. Saya share screen dulu. Lihat ya, ini ya. Teori Maslow ini piramid ya. Jadi orang itu ketika hierarki kebutuhan, ketika ingin bertindak gitu ya, itu berdasarkan nanti kebutuhan apa yang dia miliki, yang miliki saat ini gitu ya. Jadi kalau fisiologikal nih, psikologi ini kebutuhan fisiologis, orang cenderung akan membutuhkan gitu ya, kebutuhan yang paling bawah dulu gitu. Dia belum butuh keamanan atau keamanan ya, safety needs, kalau dia kebutuhan fisiologinya belum terpenuhi, makan, sandang, pangan, papan lah, itu belum. Jadi orang nggak bisa social needs itu yang di atas itu ya, yang di ketiga itu sebelum fisiologinya terpenuhi. Makanya terpenuhi dulu. Nah, setelah terpenuhi ya bagaimana mau aman kalau nggak punya rumah gitu ya. Bagaimana mau aman kalau dia ya lapar gitu kan, lapar gitu. Nah, ini terpenuhi dulu. Setelah terpenuhi baru nanti ada kebutuhan akan keamanan. Sudah punya rumah, punya sandang, pangan, papan, itu baru butuh keamanan. Naik lagi kalau sudah aman, dia kebutuhan memiliki dan kasih sayang, social needs sebenarnya, interaksi sosial di situ. Naik lagi nanti kebutuhan akan penghargaan, baru nanti kebutuhan akan aktualisasi diri. Ini contoh kebutuhan yang ada di teori Maslow gitu. Nah, kalau seperti ini kalian membungkus nih. Jadi walaupun dia bukan dari teori akuntansi, ya bukan di bidang akuntansi, boleh saja kalian bisa saja ngambil teori dari psikologi, dari organisasi, dari sains pun bisa. Jadi kalau kalian tadi ingin membuat tadi ya, ini misalkan IPK mahasiswa tadi, ini variabel independennya. Nah, apa sih faktor-faktornya? Nah, kalian akan menghubungkan dengan teori Maslow tadi. Di sini aja. Ini ya, IPK mahasiswa ini akan tercermin nanti. Nah, ini IPK-nya kan banyak faktornya ya. Nah, salah satunya tadi, kalau kebutuhan Maslow, dari kebutuhan Maslow adalah tadi penghasilan orang tua. Nah, saya mau lihat dari teori Maslow misalkan ya, penghasilan orang tua. Betul nggak sih? Nah, penghasilan orang tua nanti mencerminkan gitu ya, IPK mahasiswa, ini berpengaruh terhadap ini. Ini variabel independennya, Y-nya, ini X-nya. Variabel independen, tadi dependent. Gitu. Apalagi, ya teorinya itu Maslow apa? Misalkan tadi, ini ya, sosial media, bisa jadi kan? Nah, sosial media. Sosial media kan untuk sosialisasi, ini kebutuhan yang ketiga nih. Betul nggak nih berpengaruh terhadap IPK mahasiswa? Kebutuhan sosialisasi itu berpengaruh nggak gitu? Jadi kalian memframe, makanya theoretical framework. Jadi frame itu kan ini ya, frame itu bingkai. Jadi membingkai penelitian ini dalam teori Maslow. Kalian nggak mengambil misalkan kedisiplinan, kalau kedisiplinan bukan dari teori Maslow gitu. Nah, itu contohnya. Inilah yang disebut dengan grand theory. Jadi kalian menggunakan grand theory, teori Maslow untuk penelitian kalian. Seperti itu. Itu yang grand theory. Grand theory adalah yang dipakai membingkai ide keseluruhan penelitian. Nah, gitu ya. Nah,
Untuk yang middle theory, ini beda lagi. Kalau middle theory ini yang lebih sempit dari grand theory. Dia digunakan mendefinisikan fenomena yang terjadi. Gitu. Misalkan apa nih? Fenomena sosial media gitu kan. Ini kalau tadi bingkainya grand theory, sosial media ini banyak berpengaruh terhadap kehidupan remaja misalkan. Nah, kalian menghubungkan nih, ini berpengaruh nggak ya terhadap IPK nanti? Gitu. Ini yang disebut dengan middle theory. Biasanya kalau bagusnya penelitian terutama kuantitatif ya. Kuantitatif itu ada 3 teori yang membungkus ini gitu. Kalian cari aja banyak teorinya tadi ya. Teori itu nggak harus dari teori-teori yang ada di akuntansi. Kalau akuntansi biasanya kan teori agency teori, signaling teori, tapi boleh bebas dari manapun kalian ambil teori. Dan yang ketiga adalah apply theory. Apply theory ini lebih sempit, yang paling sempit ya, yang hubungan antar variabel. Nah tadi penghasilan orang tua terhadap IPK, ada nggak teori yang spesifik di sini? Gitu. Teori yang spesifik misalkan ada teori yang lahir dari ya belum lama lahir bahwa memang ternyata penghasilan orang tua ada yang berpengaruh terhadap kecerdasan manusia. Nah, itu bisa tuh diambil. Jadi gitu. Nah, enggak semua sih harus tiga-tiganya. Minimal kalian nanti punya satu teori, yang minimal grand teori gitu. Ini ya. Nah, ini yang saya harapkan nanti. Itu. Jadi teori itu ya seperti itu. Inilah yang akan nanti kalian pakai gitu. Bagaimana kalau kualitatif? Kualitatif umumnya tidak ada teori yang hubungan antar variabel. Dia hanya menjelaskan fenomena dan dia banyaknya ada di middle teori ini atau grand teori gitu ya. Tidak ada play teori kalau kuantitatif. Ya, boleh tadi pakai teori Maslow gitu ya, pakai teori Maslow tadi. Misalkan gitu ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi IPK mahasiswa. Kalian tidak menghubungkan faktor, tapi mau mencari nih, menganalisa. Nah, itu boleh nanti pakai teori Maslow misalkan seperti itu. Tapi biasanya teorinya ketemunya belakangan. Nah, itu ya. Faktor-faktor banyak gitu ya. Wah, ini ada teori nih, berarti memang yang cenderung adalah di teorinya Maslow nih, ketemu nih faktor-faktor tadi penghasilan orang tua dan sebagainya. Gitu ya. Nah, ini yang perlu kalian pahami nih. Ini sama semua. Jadi dari sini kalian baca aja. Kemarin juga sudah saya jelaskan ya. Nah, ini sama makro, mikro kalian baca saja ya. Ini hampir sama dengan grand theory. Nah, gitu ya. Grand theory ini apa namanya? Bagaimana ini kalau yang terutama kualitatif ya, kualitatif dan kuantitatif juga bisa. Mikro teori ini yang lebih menjelaskan level individual atau family gitu ya. Meso ini lebih ke organisme, lebih ke mikro ya, institusi gitu kan, interaksi antara individu dalam satu organisasi. Kalau makro ini lebih ke apa namanya, group of people gitu, bisa ethnicity, class, gender, negara, masyarakat gitu. Ini teori yang kalau kita klasifikasi berdasarkan level-level hubungannya gitu ya. Nah, ini banyak di sini ya. Tapi kebanyakan memang meso ya, pangkat meso, hubungan antar manusia di sini dalam satu organisasi, komunitas gitu. Ini ya, ini tingkatan-tingkatan yang antar hubungan bagaimana teori itu aktor-aktor yang terlibat itu bagaimana dalam teori itu terlibat seperti itu. Oke, next. Teori itu aja, nanti kalian baca lagi. Ini kalian baca lagi ya. Teori sebagai paradigma, intinya adalah tadi itu ya. Ini baca lagi ontologi, epistemologi apa, ini agak ini ya. Oke. Nih, ini teori Maslow tadi ya, ada teori motivasi dari macam-macam ini ya. Yang jelas kalian harus memang teori itu bukan konsep ya. Kalau konsep-konsep itu ya kalau di internet kan banyak ya pemikiran orang gitu ya. Itu bukan teori. Kalau hanya pemikiran, konsep itu belum dibuktikan secara empiris. Tapi kalau teori itu sudah dibuktikan secara empiris. Tuh. Oke, kemudian satu lagi ya. Nah, ini banyak nih ya teori ini variabel. Nah, sekarang variabel penting nih. Kemarin saya udah bolak-balik menjelaskan variabel gitu ya. Apa yang disebut dengan variabel sebenarnya? Nah, kalau variabel itu adalah konsep yang mempunyai berbagai macam nilai gitu ya. Jadi
tadi contohnya IPK mahasiswa. IPK mahasiswa. Ini yang disebut variabel. Kenapa variabel? Karena mahasiswa nilai mahasiswa IPK mahasiswa itu banyak nilainya, gitu. Nah, bervariasi maksudnya. Ada yang 2, ada yang 2, sekian, 3, sekian, 4. Ini IPK mahasiswa. Jadi ada variasi di sini. Variasi nilai. Itu yang disebut dengan variabel. Jadi apapun konsep yang mempunyai berbagai varian inisial itu bisa kita jadikan, kita definisikan sebagai variabel. Gitu. Nah, contoh yang tidak bisa didefinisikan variabel apa ya misalkan ya? Otak manusia ya nggak ada tuh. Itu cuma satu kan otak. Itu bukan variabel. Kemudian apa? Eh, eh, ya macam-macam lah ya, macam-macam. Jadi variabel itu yang atribut dalam satu objek itu yang mempunyai variasi antar variasi nilai gitu. Ini yang disebut dengan variabel. Ya tadi ya kedisiplinan mahasiswa itu kan bisa diukur tuh. Bisa diukur seberapa jauh antar orang juga akan berbeda gitu. Penghasilan orang tua tadi kan itu macam-macam. Jadi variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Nah, jadi gejala yang diteliti inilah yang akan kita teliti. Artinya ini bisa jadi berbeda-beda nih. Kita mau tahu berbedanya atau apa gitu. Itu dalam penelitian kuantitatif. Kualitatif ya fenomena gitu ya, fenomena. Misalkan tadi implementasi good corporate governance di perusahaan apa gitu. Itu kan implementasinya itu bisa berbeda-beda nilainya. Bisa jadi nanti ada yang bagus, jelek, sedang. Nah, ini kita mau melihat. Itu yang disebut dengan variabel gitu ya. Nah, variabel itu sendiri ini nanti bisa dibagi-bagi. Ini penting nih ya. Nah, ini ya. Ada variabel bebas, independen. Ada variabel terikat. Nah, ada variabel moderator, ada lagi apa variabel intervening. Ini variabel kontrol, ini jarang dipakai lah ya. Yang paling sering adalah ini sebenarnya dua nih. Penelitian tanpa variabel intervening atau moderator itu bisa. Yang penting harus ada kuantitatif ya, untuk kuantitatif, independen dan dependen. Nah, kalau jelas ya, bebas itu tidak dipengaruhi oleh variabel lain, dependen dipengaruhi oleh variabel lain. Kalau moderator itu apa? Nanti saya jelaskan ya. Ini hubungan antara dua ini, independen variabel ini nanti apakah diperlemah atau diperkuat oleh variabel moderator. Tapi kalau intervening ini ada hubungan langsung. Nah, kita lihat aja contohnya ya. Kalau contohnya, nah ini, nih kita lihat mana yang disebut dengan variabel dependent atau terikat. Ini dia IPK mahasiswa. Gitu. Karena tadi IPK mahasiswa ini variabel dependent. Dependent itu terikat, dipengaruhi oleh variabel lain. Dependent. Gitu ya. Ini dipengaruhi oleh variabel lain. Karena dia dipengaruhi oleh ya ini penghasilan orang tua, bisa jadi tadi apa namanya jarak rumah dengan kampus, bisa jadi nanti kedisiplinan mahasiswa dalam belajar itu. Ini dipengaruhi oleh inilah yang kita amati bahwa ini akan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain gitu. Itu yang disebut dengan variabel dependent. Kalau independen dia bebas. Nah, namanya juga independen, artinya dia tidak dipengaruhi orang lain, dia justru mempengaruhi variabel dependent. Nah, ini yang kita sebut dengan variabel independen. Dia tidak dipengaruhi oleh yang lain nih. Gitu. Dalam konteks ini ya, dalam konteks ini nih. Jelas penghasilan orang tua kalau kita dalam konteks penelitian yang berbeda ya itu bisa jadi variabel dependen juga. Penghasilan orang tua itu bisa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, tapi kan penelitiannya berbeda. Jadi variabel ini bisa kita jadikan dependen juga. Tapi dalam konteks penelitian ini dia berperan sebagai variabel independen gitu ya. Diingat ya. Nah, minimal dua ini nih. Nah, ada variabel independen, ada dependen. Kemarin saya udah jelaskan ya. Kalau untuk hanya ini minimal nanti ada 3 lah, 4 lah di sini. Ini ada variabel lain. Ini variabel dependen 1 ya, X1 lah. X2 apalagi nanti di sini. Tadi ya kedisiplinan mahasiswa. Minimal ada 4 lah ya. Nah, saya minta kemarin 4. 3 variabel dependen atau 3 lah, 3. Biasanya sih 4.
gitu. Ini jadi hipotesanya nanti 1, 2, minimal 3. Jadi secara bersamaan ini bisa mempengaruhi ini. Itu ya, ingat. Nah, sekarang ada variabel moderasi. Nah, variabel moderasi itu variabel yang memperkuat gitu ya, memperkuat hubungan. Ini kan hubungan ya antara penghasilan orang tua dengan IPK. Inilah nih yang secara tidak langsung, beda dengan variabel intervening ya. Jadi kedisiplinan belajar ini memperkuat atau memperlemah. Ini yang disebut dengan variabel moderasi. Dia memoderate. Nah, namanya juga memoderate ya, menengahi lah. Moderasi. Sorry ini pakai touchpad jadi kurang bagus gambarnya. Ini moderasi. Jadi penghasilan orang tua gitu ya mempengaruhi IPK dengan variabel moderasi kedisiplinan belajar. Kalau kedisiplinan belajar ini kita masukkan sebagai variabel moderasi, apakah nanti memperlemah atau memperkuat hubungan ini? Nah, kalau dari logikanya kan akan memperkuat ini ya, ya enggak? Jadi moderasi ini akan memperkuat di sini, nah, gitu ya. Jadi ada variabel yang memoderasi. Beda satu lagi dengan yang intervening. Nah, ini variabel intervening ini mengintervensi. Ya, namanya juga intervening secara langsung. Jadi dari sini ke sini harus melalui ke sini dulu. Gitu. Penghasilan orang tua mempengaruhi IPK mahasiswa, tetapi melalui variabel yang kita tentukan bahwa dengan adanya penghasilan orang tua informasi yang diperoleh itu lebih mudah. Dia lebih banyak bisa mengakses YouTube karena banyak ininya ya. Bisa punya perangkat, bisa langganan apa gitu ya. Nah, ini variabel yang interveningnya. Jadi secara langsung dia harus melalui ini dulu. Dari sini ke sini baru ke sini. Itu yang disebut dengan variabel intervening gitu. Paham ya? Nah, kalian harus punya nih nanti tahu gitu variabel-variabelnya mana. Makanya di judul itu minimal ada 2 ini. Ada variabel independen atau dependen. Tapi variabel independennya juga jangan satu. Kalau satu cuman satu hipotesa kan, itu minimal 2 lah. Kalau 2 di sini berarti H2, di sini H1. Nah, hipotesanya adalah H3. H3 nih ini secara bersama-sama, secara simultan mempengaruhi ini. Gitu. Nah, kalau yang tadi secara parsial. Gitu ya. Ini hubungan antar variabel. Jadi kalian nggak boleh salah nih untuk penelitian kuantitatif. Kualitatif tadi saya bilang nggak ada variabel begini dia karena sifatnya adalah bukan konfirmatori. Nah, kalau ini kan mengkonfirmatori nanti. Jadi di depan kalian sudah bisa menentukan apakah udah langsung bilang penghasilan orang tua berpengaruh signifikan terhadap IPK mahasiswa. Nah, tadi kedisiplinan belajar kalau ini dijadikan variabel independen ya berpengaruh positif terhadap IPK mahasiswa. Nah, itu yang kalian nyatakan di depan. Nah, nanti diuji, kalian dapat data IPK mahasiswa ini ngambil dari mana? Ya dari BAAK misalkan, atau wawancara lah, tanya IPK kamu berapa selama 2 tahun. Kedisiplinan belajar kalian pakai kuesioner. Sehari berapa kali belajar? Ada yang 2, ada yang 3, ada 4. Itu kan nilainya berbeda-beda gitu. Masukin statistik gitu, statistik ya. Nah, kalau ternyata diolah ya, misalkan begini. Di sini kalau belajarnya 3 jam sehari, IPK-nya 3,4. Kalau belajarnya 4 jam sehari, IPK-nya 3,7. Gitu. Belajarnya cuma 2 hari, 2 jam sorry ya, 2 jam ini per jam. IPK-nya jadi 3 nih. Nah, ini apa? Ini pasti berpengaruh secara positif gitu ya. Kenaikan dari jam belajar akan meningkatkan IPK mahasiswa. Itu yang disebut dengan pengaruh positif. Jadi ketika kalian masuk SPSS, ini nilainya hampir 1 mungkin ya. Nanti korelasinya 1, 0,8 misalkan. 1 itu sempurna. Sempurna artinya kalau dia naik 1 di sini, kenaikan IPK-nya akan konstan 1 gitu ya. Nah, kalau ternyata ada yang turun sedikit, misalkan di sini ya, ada dia belajarnya sih 3,5 jam, tapi IPK-nya kok malah lebih rendah dari yang 4. Dari yang 2 dia 2,8. Nah, 1 aja dari 80 orang misalkan. Berarti dia enggak, ini yang akan nanti tidak menjadikan dia korelasinya 1 gitu ya. 1 sempurna. Setiap kenaikan 1 di sini akan ada kenaikan yang konstan gitu ya. Di sini naik 1 jam, di sini IPK-nya naik 0, berapa gitu secara konstan, itu korelasi sempurna gitu. Jadi nanti ketika kalian lakukan uji SPSS dapat data semua nih ya, mungkin dari 1.000 mahasiswa IBIK gitu ya.
ini ternyata betul ada kenaikan. Inilah yang disebut dengan terbukti bahwa memang kedisiplinan belajar berpengaruh positif terhadap IPK mahasiswa. Gitu. Gitu ya. Tapi kalau di sini misalkan nih penghasilan orang tua terhadap IPK mahasiswa, penghasilan orang tua yang misalkan saja ya, misalkan 5 juta, IPK-nya justru di sini 3,8 gitu ya. Nah, di sini penghasilan orang tuanya 10 juta lah misalkan, 10 juta justru 3,2 gitu. Ini sampai 50 juta. Sebulan di sini IPK-nya malah jelek gitu ya, 2,8 lah. Ini kalian padahal di hipotesa awal mengatakan bahwa penghasilan orang tua berpengaruh positif terhadap IPK mahasiswa. Artinya semakin tinggi penghasilan orang tua, IPK-nya semakin. Ternyata data yang kalian kumpulkan dari 100 orang itu menunjukkan begini gitu. Berarti hipotesanya kalian tolak gitu, bahwa tidak berpengaruh positif, malah berpengaruh negatif. Itu misalkan, ini misalkan kalau datanya berbicara begini. Itu yang kalian kumpulkan nanti gitu. Pakai ISPSS. Jadi ini bisa jadi metodenya bukan wawancara, kuesioner. Bisa jadi kalian ngambil data dari data sekunder. Kalau kuesioner itu kalian kasih aja mahasiswa, tolong dong penghasilan orang tuanya berapa. Nah, itu langsung ditulis sama dia kan. Tapi kalau sekunder kalian ngambil dari BAAK aja. Nah, data sekunder itu tidak langsung dari data orang responden yang kita ambil, tapi ambil dari BAAK. Sekunder namanya juga pihak ketiga ya, pihak kedua lah, ketiga. Gitu ya. Nah, nanti inilah yang kalian lakukan sebenarnya untuk penelitian kuantitatif. Tapi kalian bungkus dulu di teori ini tadi. Teorinya mengatakan bahwa Abraham Maslow gitu ya. Ini orang penghasil orang tua cenderung kalau kecil dia lebih mengutamakan sandang pangan papan dulu gitu ya. Jadi kemungkinan kalian ceritakan nih di teori itu ya. Kemungkinan karena sandang tangan pangan yang baru terpenuhi, dia tidak mampu untuk melakukan sosialisasi keamanan sehingga IPK-nya cenderung lebih kecil. Nah, itu kan teori doang ya. Bener nggak nih kata Abraham Maslow nih? Gitu. Nah, gitu ya. Nah, makanya kalian buktikan di sini. Nanti teorinya terbukti nggak? Enggak kok. Semakin kecil penghasilan orang tua, ternyata IPK-nya juga tinggi gitu. Wah, ini berarti kalian tidak mendukung teori tersebut. Begitu ya? Nah, kira-kira begitu tuh. Saya harapkan kalian paham nih ya. Kalian paham. Oke. Nah, ini ada lagi contoh ini ya. Efektivitas organisasi, ini variabel dependent-nya. Mau dilihat apakah keragaman pekerja itu mempengaruhi efektivitas operasi. Tetapi juga ini independen ya. Nah, tetapi di sini ada variabel moderatingnya nih ya. Ini dengan keahlian manajerial, ini secara begini. Tetapi kalau ada keahlian manajerial, apakah akan memperkuat atau memperlemah hubungan ini? Gitu. Atau kalau ini sinergi kreatif intervening. Jadi sebelum ke sini dia lari ke sini dulu. Sebelum ke sini ya. Nah, baru ke sini. Gitu ya. Paham ya di sini ya. Nah, ini variabel itu sih ya yang penting ya, independent control. Nah, ini contoh lain. Contoh lain di sini ya. Nah, ini coba. Ada hubungan antara promosi ya, promosi ini dengan meningkatnya kesadaran berolahraga menggunakan sepatu olahraga. Ini panjang banget ya. Nah, variabel dependennya mana? Variabel dependennya adalah ini, dependen ya, karena dia dipengaruhi oleh promosi. Promosi di konteks ini, penelitian ini sebagai variabel independen, karena dia tidak dipengaruhi oleh variabel lain, tetapi justru mempengaruhi variabel olahraga, variabel dependen di sini. Di sini kita coba saja ya, tulis ya. Ini olahraga lah, O. Nah, di sini berarti ada promosi, P. Ini. Jadi promosi itu mempengaruhi kesadaran orang untuk berolahraga. Nah, ada satu lagi. Ini variabelnya. Ada variabel moderasi. Nah, moderasi adalah tadi ya saya bilang, kalau tadi ada satu variabel yang bisa memperlemah atau memperkuat hubungan tersebut. Nah, kemudian kalau di sini ada di media televisi khusus. Gitu ya. Di sini media televisi, TV. Gitu. Nah, kalau pakai media televisi,
apakah memperkuat hubungannya? Saya yakin ada nih sebenarnya. Hubungannya ada nih antara promosi dengan kesadaran menggunakan sepatu olahraga. Mungkin hubungannya ya 0,8 lah gitu ya, 0,8. Ini promosi secara umum ya. Tetapi kalau promosinya di TV, ini bisa jadi 0,9 hubungannya atau justru memperlama jadi 0,7 gitu. Gitu ya. Jadi kita cari nih apa moderasinya bagaimana. Atau justru menjadi terbalik gitu ya. Semakin banyak promosi, semakin tidak mau pakai sepatu olahraga. Ini gitu ya. Ini variabel moderasi. Gitu. Ini ya kalau kontrol ini ya sama, ini kalian baca saja. Ini ada variabel bebas, pengganggu, kalian baca aja ya. Nah, ini sepertinya oke. Nah, nanti ada apa skala nominal, skala ini nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, jadi kalian supaya nggak banyak terganggu lah ya, karena apa? Nanti kalian ini sebenarnya di bab 3 nih, bab 2, jadi bukan ada di bab 1. Saya pikir itu pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ada?